Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Nutrisi rohani hari ini disajikan bagi para sahabat yang terkasih, berinspirasikan sabda Allah yang diwartakan oleh Bunda Gereja pada hari Minggu biasa yang ke-12, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, maupun bacaan Injil. Permenungan kita hari ini, kita mulai dengan bertolak dari satu pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari para sahabat pernah merasa takut? Apa yang menjadi sumber rasa takut itu? Tahun 1997, saya pernah mengadakan perjalanan sebagai seorang seminaris dari Pelabuhan Kolaka di Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Bajoe di Sulawesi Selatan. Kita tahu Kolaka Bajoe itu ditempuh dalam perjalanan normal dengan kapal feri yang menyeberangi Teluk Bone kurang lebih 8 sampai 9 jam. Itu perjalanan kalau jam 8 malam dari sana, jam 4 subuh sudah tiba di Bajoe. Pada bulan Januari tahun 1997 itu, saya punya pengalaman yang sedikit traumatis karena rasa takut. Apa yang terjadi? Pada malam itu, saya tentu bersama dengan penumpang lain naik di kapal feri. Saya tidak ingat persis namanya, tapi sepertinya Rahmat Buhari. Kapal itu membawa sekian truk dan juga bis yang membawa penumpang dan truk yang membawa barang-barang ekspedisi, dan membawa sekian banyak penumpang yang naik ke bagian dek dari kapal feri itu. Dari jam 8 harusnya feri tiba. Jam 4 subuh kami baru bisa tiba di Bajoe jam 11 siang. Apa yang menyebabkan keterlambatan ini? Malam itu, kapal feri dihantam ombak, hujan deras dan angin kencang. Dalam suasana gelap karena mesin kapal mati, entah dimatikan oleh kapten atau memang dihantam gelombang lalu mati, tinggal bunyi mesin pelampung. Tukut. Dalam kegelapan seperti inilah saya merasakan ketakutan yang mencekam karena orang-orang pada penumpang-penumpang yang lain berseru-seru menyebut nama Tuhannya. Lalu saya seorang diri waktu itu karena tidak berangkat bersama dengan teman seminaris, betapa merasakan ketakutan yang mencekam. Hanya katakan, Tuhan, serahkan padamu hidupku. Mau apa lagi? Tidak bisa buat apa-apa, mau berdiri pun tak sanggup lagi. Kapal begitu dahsyatnya digempur oleh ombak dari kanan dan kiri. Dan mobil di bagian lambung kapal sudah kedengaran itu berdesakan satu sama lain, saling berhimpitan dan bunyinya menakutkan. Tetapi suasana yang mencekam ini kemudian dapat dilewati setelah sekitar 2-3 jam. Sang kapten berusaha mempertahankan kapal, masih tetap entah dibawa kemana oleh arus ombak. Akhirnya perlahan-lahan kami merasakan laut agak tenang. Dan akhirnya dengan tertatih-tatih feri sandar di Bajoe jam 11 siang. Saudara-saudari dan para sahabat yang terkasih, ketakutan seperti itu sangat manusiawi dan wajar bagi saya, dan mungkin juga pada yang pernah mengalami. Kenapa? Hidup ini berharga, dan kalau kita binasa sia-sia di tengah lautan. Belum tentu ada yang bisa menolong kita, apalagi di tengah malam yang gelap gulita. Ada hujan dan badai, angin yang begitu kencang. Itu ketakutan yang berasal dari alam semesta ini yang maha dahsyat, dan kedahsyatannya
melampaui kemampuan kita. Kapal yang demikian besar itu hanya setitik debu di tengah lautan, di tengah samudra. Lalu ketakutan lain bisa juga berasal atau muncul dari sesama manusia. Yeremia mengalami hal yang seperti ini. Dia takut karena ada ancaman. Ancaman dari siapa? Orang-orang yang menjadi sahabat karibnya datang mengancam dia, berkonspirasi hendak menjatuhkan Yeremia. Apa yang dialami? Ketakutan. Apa yang menguatkan dia menghadapi ancaman dari sesama ini? Ia mengatakan, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Saudara-saudariku yang terkasih, ancaman dari sesama macam-macam bentuknya bisa menimbulkan ketakutan. Tapi seperti Yeremia, kita harus ingat, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, jangan pernah takut. Maka Tuhan Yesus hari ini juga menegaskan dalam sabdanya, janganlah takut pada mereka yang memusuhi kamu. Dan kamu katakan dalam gelap, katakanlah dalam terang. Artinya apa? Kalau mau berjalan dan bertindak dalam terang Tuhan, maka tidak ada ketakutan. Tidak ada hal yang perlu kita takuti kalau Tuhan yang kita andalkan. Santo Paulus mengatakan, Sidius cum nobis quis contra nos. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Maka Tuhan mengingatkan kita hari ini. Tuhan Yesus bersabda, janganlah takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, setelah itu tidak dapat melakukan apa-apa terhadap jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat yang terberkati, takutlah pada Allah. Takutlah untuk jatuh dalam dosa. Itu berarti apa? Takut mengalami keterpisahan dari Allah sendiri. Ini ketakutan yang sejati. Bukan takut karena kita akan dibinasakan, tubuh kita akan dihancurkan, tapi takut karena kita kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, para sahabatku yang terkasih, takutlah pada Allah melalui putranya Yesus Kristus yang kita akui sebagai Sang Juru Selamat. Kita akan menemukan keselamatan. Ketakutan yang sejati berarti ketundukan pada Allah, bukan kegentaran yang membuat kita mati konyol, tapi kepasrahan kepada Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita, yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Takutlah kepada Allah, dan dalam diri Yesus Kristus Sang Putra kita menyatakan ketundukan kita dalam iman dan kepasrahan kepada penyelenggaraan ilahi. Maka Tuhan Yesus hari ini bersabda, barang siapa mengakui anak manusia di hadapan manusia, ia akan mengakui dia juga di hadapan Bapa. Dan barang siapa menyangkal anak manusia di hadapan manusia, ia pun akan kusangkal di hadapan Bapa. Maka kalau karena iman kita mengalami ancaman, jangan takut. Akui Kristus sebagai Sang Juru Selamat, kita pun akan selamat.